Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Dengar dulu. Baik, baik kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk mengawali perkuliahan di siang hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Hilda Hikmawati yang telah hadir di siang hari ini beserta dengan rekan-rekan mahasiswa. Sebelum saya kembalikan ke Bu Hilda, begitu ya. Mumpung masih di suasana Lebaran, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Bu Hilda. Mohon maaf lahir dan batin. Begitu juga dengan teman-teman sekalian. Jadi langsung saja Bu Hilda, ini saya mohon izin ya, jadi harus perjalanan ke Pakis dan mau ada rapat. Untuk kelas host meetingnya sudah saya sampaikan kepada Mas Faras. Jadi nanti langsung saja Bu Hilda dapat menyampaikan materinya dan istilahnya pengelolaannya bisa mengikuti Bu Hilda begitu. Monggo untuk waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Hilda. Terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masih Syawal. Saya izin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Terima kasih masih mau hadir di mata kuliah konsultan industri. Kemarin sudah banyak yang pulang ya, Lebaran. Semoga bisa menjadi tambahan semangat dan suntikan untuk melanjutkan proses belajar. Mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk pertemuan hari ini saya izin share screen. Udah muncul ya. Untuk materi kita hari ini adalah etika profesional konsultan data. Jadi memang materi kita hari ini lebih banyak teori dan juga lebih banyak nanti akan ada case-case tertentu yang mungkin teman-teman bisa langsung tanyakan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab semampunya. Pertama, kita hari ini akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu peran konsultan, kemudian integritas analisis data, dan juga tentang independensi dan konflik kepentingan. Jadi apa sih peran konsultan di sini? Jadi di sini konsultan ketika nanti teman-teman sudah mulai bekerja sama atau membangun mitra dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun dengan lembaga-lembaga, di sini perannya bukan cuma sekedar mengolah data saja, tetapi kita merupakan pihak yang membentuk atau mempengaruhi klien atau organisasi kita untuk memahami data yang mereka punya dan juga bagaimana mereka mengambil keputusan. Dari peran itu muncul sebuah tanggung jawab yang cukup besar, tanggung jawab etis yang cukup besar, karena meskipun kita sebagai konsultan bukan pengambil keputusan akhir, tapi konsultan juga merupakan faktor yang signifikan dalam pengambilan keputusan oleh klien. Ada 3 peran konsultan yang utama sebagai mitra ya, sebagai mitra perusahaan atau sebagai mitra lembaga. Yang pertama yaitu sebagai advisor atau penasehat yang perannya adalah memberikan rekomendasi berbasis data. Karena teman-teman di sini juga akan mengolah, kemudian akan menganalisis data-data yang dimiliki oleh klien. Berdasarkan hasil analisis tersebut, teman-teman juga bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi atau poin-poin untuk pengambilan kebijakan. Nah, di sini adalah peran teman-teman sebagai konsultan sebagai advisor atau penasehat. Yang kedua adalah sebagai interpreter atau penerjemah. Peran ini merupakan peran yang sangat lazim dilekatkan di konsultan atau eh, peran sebagai penerjemah dari data yang kompleks menjadi narasi atau menjadi insight yang lebih mudah dipahami oleh klien. Dan yang kedua, teman-teman di sini juga bisa bertindak sebagai influencer atau pemengaruh yang
tadi saya sampaikan, yaitu sebagai lembaga atau sebagai mitra yang membentuk bagaimana klien kita ini mengambil keputusan atau kebijakannya. Sebagai advisor, perannya yaitu yang pertama tadi memberikan rekomendasi berbasis data dan juga membantu klien memilih opsi terbaik. Tentunya dari hasil analisis yang teman-teman buat, itu akan muncul beberapa rekomendasi, tapi salah satu perannya di sini itu bukan cuma menganalisis saja, tapi teman-teman juga membantu mengarahkan klien untuk mengambil kebijakan atau mengambil opsi yang paling terbaik, yang minim resikonya dan yang maksimal dalam profitnya. Nah, di sini ada resiko etika, yaitu eh, rekomendasi yang teman-teman berikan bisa jadi bias atau terpengaruh karena adanya tekanan dari pihak-pihak yang terlibat. Jadi rekomendasinya itu tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta dan hasil analisis, tapi ada kepentingan atau ada sesuatu yang mempengaruhi rekomendasi yang teman-teman berikan. Nah, dari rekomendasi tersebut bisa jadi mengarahkan keputusan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian sebagai interpreter di sini mengubah data kompleks menjadi insight yang lebih mudah dipahami, kemudian menyederhanakan data tanpa menghilangkan konteks sebenarnya. Resiko etikanya adalah oversimplifikasi, atau di sini teman-teman mencoba untuk lebih menyederhanakan sebuah data atau lebih memudahkan klien untuk mengerti, tapi jatuhnya terlalu mengoversimplifikasi atau konteks yang sebenarnya harus tetap ada itu jadi hilang. Nah, ini yang kedua yaitu menghilangkan konteks penting dan juga adanya salah interpretasi. Contoh resiko etikanya yaitu ini mungkin sering terjadi, yaitu contohnya menyimpulkan penjualan. Jadi teman-teman menyimpulkan suatu perusahaan ini mengalami kenaikan penjualan yang sangat signifikan tanpa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misal adanya faktor musiman, kemudian adanya faktor promosi dan lain sebagainya. Faktor-faktor itu tidak diikutkan dalam proses interpretasi sehingga konteksnya jadi hilang. Yang ketiga, sebagai influencer, yaitu mempengaruhi cara berpikir klien dan juga membentuk narasi berbasis data. Resiko etikanya yaitu framing yang menyesatkan dan juga kemudian memilih insight tertentu untuk menggiring keputusan. Contohnya, misal teman-teman saat di awal itu melakukan dealing dengan pimpinan dari divisi tertentu. Nah, di awal dari pimpinan ini sudah menyampaikan ke teman-teman, Mas, nanti mungkin bisa rekomendasinya diarahkan supaya divisi saya dapat anggaran, misal seperti itu. Misal program dari divisi saya aja yang jalan seperti itu. Akhirnya dari permintaan-permintaan di awal tersebut, teman-teman tidak merekomendasikan hasil analisis itu berdasarkan fakta dan juga berdasarkan hasil analisisnya, tapi hanya menampilkan hasil-hasil tertentu atau menampilkan grafik-grafik tertentu yang akhirnya mendukung strategi tertentu itu untuk lebih menonjol. Nah, ini di situ ada resiko etika untuk peran pengaruh atau influencer. Nah, dari tiga peran tersebut, teman-teman juga punya tanggung jawab etis sebagai konsultan itu kepada klien, kepada publik, dan juga kepada profesi. Kepada klien, teman-teman harus bertanggung jawab secara etis untuk memberikan analisis yang akurat, menjaga kerahasiaan data, dan juga tidak menyesatkan. Kemudian untuk publik, nah ini menurut saya ini tanggung jawabnya cukup besar ketika teman-teman nanti bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang kebijakan-kebijakannya itu dirasakan langsung oleh publik ya. Maksudnya kita sendiri sebagai masyarakat itu bisa menilai kebijakan ini lebih menguntungkan atau lebih banyak menyengsarakan masyarakat itu seperti apa. Karena dari situlah sebetulnya
muncul tanggung jawab etis seorang konsultan kepada publik, yaitu menghindari dampak negatif bagi masyarakat dan juga tidak menghasilkan sistem yang diskriminatif. Kemudian kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu tentang integritas analisis data. Sebetulnya apa sih integritas analisis data? Integritas analisis data sendiri adalah komitmen kita untuk menghasilkan analisis yang jujur, yang objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prosesnya, kita tidak boleh memanipulasi hasil atau memanipulasi proses untuk menguntungkan atau untuk melancarkan satu kepentingan tertentu. Nah, area-area kritis tentang integrasi data ini ada di mana saja? Menurut saya pribadi sebetulnya integrasi integritas analisis data itu kritis di semua poin ya, teman-teman ya, dari awal pengumpulan, kemudian proses cleaning data, proses pemilihan metode analisis sampai proses analisisnya. Kemudian saat teman-teman menyusun laporan dan interpretasi, semuanya itu punya cobaannya masing-masing. Ketika proses pengumpulan dan cleaning data, bisa jadi saat kita melakukan pengumpulan karena adanya keterbatasan biaya, kemudian keterbatasan waktu, kita akhirnya memilih jalan pintas untuk melakukan manipulasi. Karena misal jumlah datanya, jumlah data yang dibutuhkan, sampel dan juga realitanya itu tidak terpenuhi. Kemudian pada saat proses cleaning, misal ketika data-datanya sudah terkumpul, kemudian saat proses cleaning itu teman-teman punya data outlier, kemudian ada data-data yang karakteristiknya itu jauh berbeda dengan data-data yang lain, akhirnya teman-teman merasa ini udah dihapus aja lah tanpa melakukan proses-proses standarisasi yang diajarkan saat proses pembelajaran. Jadi menghapus data tanpa justifikasi, tanpa alasan, teman-teman merasa ini satu data ini sepertinya akan mempengaruhi hasil hasil modeling atau misal hasil analisis deh. Jadi tanpa sepengetahuan klien, tanpa adanya kesepakatan, teman-teman merasa harus menghapus data tersebut. Nah, itu ada proses penghilangan integritas di proses pengumpulan dan cleaning datanya. Kemudian saat pemilihan metode analisis, teman-teman ketika nanti sudah mulai sensitif terhadap data, teman-teman sudah bisa memprediksi sepertinya hasilnya akan A, sepertinya hasilnya akan B, sehingga teman-teman memilih metode analisis yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Kemudian tidak menggunakan metode yang paling tepat. Begitu juga saat proses interpretasi dan juga penyusunan laporan dan visualisasi untuk mempercantik atau memanipulasi di laporan, teman-teman berusaha untuk membuat grafik yang menipu. Misal skalanya itu disesuaikan supaya tidak terlihat terlalu jauh perbedaan data satu dan data lain, atau skalanya dipotong, atau teman-teman menyembunyikan data-data yang negatif dan hanya menampilkan data-data yang menurut teman-teman itu bisa mendukung hasil analisis teman-teman saja. Nah, itu hal-hal yang tidak diperbolehkan saat proses analisis data. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, teman-teman bisa melakukan beberapa langkah yang biasanya dilakukan. Teman-teman bisa membuat semacam standar operasional ya, tapi yang biasanya kami lakukan di sini adalah melakukan dokumentasi proses analisis secara lengkap. Jadi data awal yang dianalisis harus tetap disimpan, hasil pertama juga harus tetap disimpan. Kemudian ketika ada standarisasi, ketika ada penyesuaian dan lain sebagainya, itu juga tetap didokumentasi, artinya tetap disimpan juga versi-versi dari awal sampai versi akhir yang akhirnya digunakan.
Kemudian reproducibility atau hasil yang teman-teman buat itu bagaimanapun prosesnya itu bisa diulang dengan hasil yang sama. Yang artinya di situ teman-teman tidak mengelabui proses maupun hasilnya. Nah, kemudian yang ketiga melakukan audit internal atau peer review atau melakukan proses diskusi dengan tim dan juga melaporkan transparansi asumsi. Jadi ketika teman-teman menganalisis suatu data dan di situ ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dan ternyata memang tidak terpenuhi, kemudian sudah dilakukan standarisasi dan lain sebagainya, kemudian tetap tidak terpenuhi, teman-teman bisa tetap menuliskan hasilnya secara transparan di laporan. Kemudian yang ketiga, ini yang lumayan kritis ya saat proses lumayan menguji bagaimana kita berkomitmen terhadap etika profesional sebagai konsultan data, yaitu independensi dan konflik kepentingan. Independensi adalah kemampuan kita untuk bersikap objektif, tidak dipengaruhi tekanan pihak lain. Kemudian kita juga mengambil keputusan profesional berdasarkan fakta dan analisis. Di mana kenapa saya bilang ini adalah proses yang sangat menguji kita saat kita dan komitmen kita soal etika, karena bisa jadi klien teman-teman saat nanti bermitra atau bekerja sama itu punya kepentingan masing-masing. Seperti contohnya tadi yang saya sampaikan, mungkin di awal teman-teman berkomunikasi dengan pimpinan divisi tertentu gitu ya, divisi A misal. Nah, di awal divisi A ini pimpinannya sudah menyampaikan, Mas Mbak, nanti saya pengen pokoknya hasil analisisnya itu bisa menghasilkan rekomendasi atau usulan kebijakan yang bisa menonjolkan divisi saya. Karena saya pengennya program saya ini jalan, Mas Mbak. Saya pengennya saya punya program yang saya pengen jalankan di tahun depan, dan saya pengen dari hasil analisis yang Mbak buat itu bisa mendukung harapan saya ini. Di awal sudah menyampaikan proses menyampaikan konflik kepentingannya sendiri. Nah, tapi teman-teman, ketika teman-teman mengiyakan, terus-terusan mengiyakan, kemudian dari awal juga mengiyakan, itu ada dampak yang memang harus ditanggung gitu ya oleh konsultan, yaitu dampak jangka pendeknya adalah secara sementara klien tuh puas dan juga proyek berjalan lancar. Tapi jangka panjangnya adalah ketika teman-teman mendukung keputusan perorangan atau ada konflik kepentingan tertentu, keputusan bisnis yang diambil oleh suatu organisasi atau perusahaan itu bisa jadi salah gitu ya atau kurang tepat, dan efeknya itu bisa menyebabkan kerugian finansial. Bahkan kalau semisal teman-teman bermitra ke sektor publik gitu ya, dengan sektor publik, lembaga yang menyentuh langsung masyarakat atau sektor publik, itu bahkan bisa menjadi suatu kebijakan yang diskriminatif. Kemudian karena adanya hal-hal tersebut, efeknya ada kehilangan kepercayaan dari hasil yang memang sudah teman-teman buat. Karena hilangnya kepercayaan tersebut, kemudian pada saat proses audit eksternal dan lain sebagainya, akhirnya tawan nih data-datanya misal dimanipulasi, atau misal metode yang digunakan ternyata disesuaikan untuk kepentingan tertentu. Nah, di situ saat pemeriksaan atau misal saat ada uji dan lain sebagainya, nah reputasi yang sudah teman-teman bangun itu bisa rusak. Dan jangan salah ya teman-teman ya, misal perusahaan satu dan perusahaan lain itu bisa jadi saling berkomunikasi atau bisa jadi saling menanyakan rekomendasi konsultan yang bisa mereka gunakan. Ketika satu kali kejadian saja itu bisa merusak reputasi dan kepercayaan klien terhadap perusahaan konsultan teman-teman, itu bisa jadi
berita tersebut itu bisa menyebar ke beberapa perusahaan lain. Nah, prinsip menjaga independensi ini yang pertama yaitu objektivitas di atas kepentingan. Jadi, meskipun di awal memang sudah ada konflik kepentingan yang disampaikan, kemudian ada apa permintaan-permintaan tertentu yang sudah disampaikan, tapi eh, da- saat proses analisis datanya, harapannya kita sebagai konsultan itu tetap menjalankan analisis data secara objektif. Jadi kita fokus pada data, fokus pada fakta, kemudian tidak tidak mencampur adukan opini dan juga kepentingan pada saat proses. Nah, kalaupun nanti ada kepentingan-kepentingan tertentu, teman-teman bisa menaruh itu di akhir. Ketika memang hasilnya mendukung, teman-teman bisa merekomendasikan sesuai, jadi linear dan juga mendukung keinginan dari pihak-pihak tertentu. Nah, ketika adanya keterbatasan, misal ada keterbatasan waktu, adanya keterbatasan data, keterbatasan anggaran, tetap prinsipnya adalah tetap melakukan transparansi. Nah, itu bisa diperjelas saat pembuatan kesepakatan ruang lingkup. Nah, di sini teman-teman juga dari awal harus punya yang namanya professional courage atau keberanian profesional menyampaikan hasil secara benar, kemudian berani untuk bilang tidak. Nah, kemudian ini juga cukup penting ya teman-teman ya, yaitu menjaga batasan profesional yang jelas. Ketika memang teman-teman sudah bermitra dengan perusahaan tersebut sudah bertahun-tahun atau sudah berkali-kali, akhirnya terjadi kedekatan personal, tapi saat berada di ruang lingkup pekerjaan, harapannya hal tersebut tidak mempengaruhi hasil analisis atau tidak mempengaruhi hasil pekerjaan yang nantinya akan teman-teman sampaikan. Rangkuman pembahasan kita hari ini yaitu peran kita sebagai konsultan di awal itu menentukan seberapa besar kekuatan dan juga seberapa besar pengaruh kita dalam berjalannya suatu organisasi. Nah, power kita itu juga harus diikuti dengan independensi, di mana kita harus tetap bisa objektif dan juga dalam praktek nyatanya kita seringkali diuji dalam situasi yang menekan, kemudian tidak ideal, dan juga tidak selalu hitam putih. Kita tidak bisa langsung menolak secara mentah-mentah permintaan dari klien, tapi kita juga tidak boleh secara ugal-ugalan mengiyakan dan juga memanipulasi hasil dan proses yang sudah kita kerjakan. Nah, pada akhirnya seorang konsultan itu kemampuannya tidak hanya diukur tentang soal kemampuan teknis atau menganalisis data, tapi kita juga diukur dari bagaimana cara kita menjaga kepercayaan, kemudian bersikap objektif, dan juga mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk materi saya cukup sekian. Saya langsung kembalikan ke teman-teman kalau semisal ada pertanyaan atau ada contoh kasus yang mungkin teman-teman penasaran, bisa langsung ditanyakan, saya persilahkan. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi saran dari saya adalah teman-teman selain kontrak pekerjaan,
teman-teman bisa menyiapkan seperti semacam surat perjanjian atau kontrak perjanjian di mana isi perjanjian tersebut adalah ruang lingkup tentang integritas, kewajiban dan juga hak yang diterima oleh dua belah pihak berkaitan dengan integritas analisis dan juga privasi data. Jadi ketika nanti teman-teman bermitra, pastinya ada data-data yang diberikan kepada teman-teman atau aksesnya itu dibuka kepada teman-teman ya. Nah, tapi akses terhadap data itu bukan berarti kita secara penuh bisa memiliki data tersebut. Misal data tersebut semacam data tersebut nantinya disalahgunakan kayak gitu ya. Jadi seperti ketika teman-teman membuat akun di e-commerce atau di sosial media itu kan teman-teman diberikan itu ya ketentuan dan syarat seperti itu. Nah, teman-teman bisa siapkan itu juga kalau semisal bermitra. Apa yang menjadi hak oleh klien, kewajiban klien dan juga hak dan kewajiban teman-teman sebagai konsultan. Salah satu kewajibannya adalah tidak menyebarluaskan data-data yang sifatnya memang bukan publik yang dimiliki oleh klien. Jadi contohnya selama ini misal di Statsme, kalau di swasta sendiri, misal kita kerjasama dengan swasta, itu datanya benar-benar kita nggak boleh sebarluaskan sama sekali. Tapi kalau semisal dengan pemerintahan, itu pemerintah sendiri itu punya 3 jenis data. Data yang memang sifatnya publik, data yang memang terbatas, dan juga tidak boleh disebarluaskan. Nah, itu kami mengikuti peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Data-data mana saja yang sifatnya publik, itu kami bisa berikan ke teman-teman mahasiswa ketika magang, dan juga data-data mana saja yang tidak bisa kita berikan kayak gitu. Jadi saran saya untuk menjaga kode etik dan juga integritas kita terhadap profesi kita sebagai pengolah data ya, teman-teman bisa menyiapkan surat perjanjian tertentu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Kalau semisal teman-teman tidak ada yang bertanya, saya ucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf atas salah dan kurangnya. Tadi kalau pesan dari Bu Rizky, kalau semisal Bu Rizky tidak bisa dihubungi, kelasnya saya yang mengakhiri. Saya pastikan sekali lagi, apakah teman-teman tidak ada yang bertanya? Oke. Kalau semisal tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yeah. Oh, bentar. Ini ada pertanyaan. Jika klien secara eksplisit meminta manipulasi data yang jelas melanggar etika, bagaimana cara terbaik untuk menolak tanpa merusak hubungan profesional atau kehilangan proyek, terutama bagi konsultan yang baru memulai? Oke, Mas Anwar masih belum, oke, Mas Anwar masih join ya. Saya jawab. Jadi ketika ada klien yang memang baru pertama kali bermitra gitu ya, bekerja sama, terus memang dari awal Mas saya pengen hasilnya pokoknya yang baik, saya pengen pencitraan terhadap pimpinan, saya nggak mau data saya yang dilihat jelek-jelek, data yang jelek dihapus aja, misalnya seperti itu ya. Nah, di situ teman-teman bisa di situ teman-teman bisa memastikan dulu data yang teman-teman olah itu apakah sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Kalau misal datanya cuma infografis saja misalnya dan untuk divisi itu saja. Nah, teman-teman tetap bisa jelaskan saja, Bapak, Ibu, atau Bapak, Ibu, saya mohon maaf kalau untuk manipulasi kami tidak bisa karena memang itu bertentangan dengan etika profesional kami. Namun, kami bisa melakukan penyesuaian atau kami bisa menggantikan dengan data-data lain yang memang itu asli dan tetap bisa menunjang laporan. Jadi teman-teman bisa menggunakan data-data penunjang lain. Kalau semisal memang data pertama yang digunakan itu jelek. Nah, jadi
sampaikan saja di awal. Kalau semisal kita manipulasi, nanti akan berefek pada apa-apa-apa. Itu nggak apa-apa disampaikan di awal. Tapi kalau semisal teman-teman sudah jelaskan, kemudian sudah menjelaskan semuanya, resikonya dan sebagainya, tapi klien tetap nggak apa-apa mas, pokoknya saya tetap minta manipulasi data aja deh, gini-gini. Teman-teman berarti siapkan surat perjanjian yang memang punya apa ya kekuatan hukum di situ. Jadi ditandatangani oleh kedua belah pihak dan libatkan kepala atau penanggung jawab yang memang punya jabatan tertinggi di lembaga tersebut atau mitra tersebut. Ya udah Pak, kalau misal maunya seperti itu, saya dibantu ya Pak dengan dengan penandatanganan surat ini. Karena nantinya kami tidak mau Pak eh, perusahaan kami dinilai melanggar kode etik tanpa tanpa adanya alasan yang jelas. Nah, teman-teman bisa siapkan itu untuk mitigasi atau apa ya tindakan preventif. Nah, ketika adanya surat perjanjian tersebut eh, itu sudah memperjelas apa ya, memperkuat posisi teman-teman saat adanya manipulasi atau permintaan konflik kepentingan tersebut. Apakah menjawab, Mas Anwar? Oke, saya anggap menjawab ya. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi nih sebelum benar-benar kita akhiri? Kalau mungkin tidak ada, bisa saya cukupkan dan saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Semoga kuliahnya lancar, nilai-nilainya bagus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mas Basit, Mas Basit ada pertanyaan? Oh, saya aku kok, bro.